Kalau berbicara tentang kesadaran, saya pikir bahwa masyarakat Bekasi sudah cukup melek politik lah. Ada sedikit perbedaan antara kampanye pemilihan kepala daerah tahun periode sebelumnya dengan yang sekarang. Sekarang sesuai dengan PKPU-nya mereka dibatasi Mas untuk rapat umumnya atau kampanye akbar ya. Itu hanya satu kali untuk kabupaten, 2 kali untuk provinsi Mas. Kayaknya kalau Bekasi mah jarang lah ya black campaign ya. Nggak ada lah ya. Pemirsa mendengarkan berbagai perspektif tentang segala hal yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan berbicara, hingga membahas isu-isu sosial yang hangat. Hari ini kita hadirkan spesial momen jelang Pilkada 2024 yang perannya selalu dinantikan oleh masyarakat, dan langsung saja ini perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi sudah hadir bersama kita. Siap, Mas. Bang Ali Ridho. Siap, Boleh Mas. aplaus dulu dong. Luar biasa. Wow. Siap. Bang Ali gimana di Mas. tengah kesibukannya hari ini menjelang bentar lagi ya, sekitar beberapa bulan ya, atau beberapa minggu, 27 November ya untuk pemilihan. Gimana kesibukan apa saja hari ini, Bang Ali? Yang pertama saya sampaikan saya dalam keadaan sehat walafiat ya, mengingat bahwa rutinitas dan tahapan terus berjalan. Tentunya habis tahapan pemilu selesai kemarin di tanggal 20 Oktober berbarengan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tanda bahwa tahapan pemilu 2024 telah usai. Namun tidak berhenti sampai di situ, tahapan selanjutnya adalah tahapan pemilu kada yang pertama kali dilaksanakan serentak di Indonesia Mas, antara pemilihan gubernur dengan pemilihan wali kota dan bupati. Dulu sebelumnya nggak ada yang dibarengkan. Hanya baru kali ini diserentakkan seluruh Indonesia. Pemilunya pun sama kemarin di 2024 diserentakkan juga. Ini tantangan besar bagi kita, tidak hanya memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat, tapi kegiatan yang terus kami upayakan ini menyentuh ke lapisan paling akhir di masyarakat tentunya agar mampu memilih pilihan sesuai dengan hati nurani. Tidak ada hak yang dikebiri oleh segelintir orang untuk memuluskan satu kepentingan. Seperti itu Mas. Wow, luar biasa. Nah, Bang, berbicara pilkada serentak di 2024 ini, artinya memang setiap provinsi di Indonesia ya, mungkin kecuali daerah istimewa Yogyakarta ya? Betul. Tidak menyelenggarakan ya? Tidak menyelenggarakan khusus buat gubernurnya. Tapi? Ya kan, tapi kan untuk wali kotanya mereka dipilih. Ini kebalikan dengan DKI. DKI gubernurnya dipilih tapi wali kotanya enggak kan? Yes. Nah, ini berbalik menjadi perhatian khusus bagi kita bahwa 37 provinsi yang dilaksanakan pilkada serentak ini kecuali 2 daerah tersebut. Gitu. Nah, Bang, ini tema kita hari ini adalah membangun kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat. Bang Ali, langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran demokrasi khususnya untuk warga Kabupaten Bekasi? Seperti apa, Bang? Ya, kalau berbicara tentang kesadaran, saya pikir bahwa masyarakat Bekasi sudah cukup melek politik lah. Mulai skop bahwa kemarin pemilu 2024 telah sukses dilaksanakan, partisipasi kita tidak kurang lebih dari 84% untuk skala nasionalnya. Tapi kami cukup perhatiin untuk pemilihan legislatif kabupatennya, itu mentok di angka 67%. Namun hal itu juga menjadi evaluasi karena di 2019 yang lalu saat pemilu partisipasi kita hanya mencapai 62. Artinya ada 5 angka kenaikan dari 2019 ke 2024 kemarin. Artinya kalau berbicara kesadaran, saya pikir sudah pantas lah bahwa masyarakat Bekasi itu sudah melek politik. Apalagi rekan-rekan kami, teman-teman KPU terus memberikan sosialisasi tidak hanya kepada para pelajar, namun juga kepada masyarakat lintas sektoral di pasar-pasar, di tempat keramaian. Tentunya hal ini juga yang mendasari bahwa
terus kita masih melakukan agar kesadaran ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Wow. Begitu ya Mas ya? Melek ya artinya Harus, ya Mas. Mas. Kayaknya kita harus lebih santai deh Bang Ali. Saya terlalu tegang nih kayaknya berbicara. Kayaknya minum dulu deh, Boleh. Sambil diminum nggak apa-apa. Sambil diminum. Kita sambil ngalir aja Bang Ali. Siap. Artinya kan tadi sudah dikatakan warga Kabupaten Bekasi sudah melek politik. Bang, dari data yang KPU peroleh dari daftar pemilih tetap di tahun ini sudah berapa banyak Bang? Daftar pemilih tetap waktu pemilu 2024 tanggal 14 Februari yang lalu itu datanya tidak lebih dari 2.200.209 pemilih. Kalau sekarang daftar pemilih tetap kita angkanya ada kenaikan di angka 2.251.856. Artinya hampir 51 ribuan ya Mas. Kenaikan setelah pemilu 2024 di Februari sampai sekarang beberapa bulan ternyata ini cukup signifikan, terutama pemilih-pemilih pemula lah yang kita anggap bahwa ini menjadi bagian yang tidak diparsialkan sekarang. Harus mereka menjadi si pemilih yang aktif ke depan. Sambil diminum dulu, Siap, Bang. Siap. Artinya memang daftar pemilih muda ya sekarang ya, yang baru pertama kali ini dari data yang diperoleh juga berapa, Bang? Apa banyak juga? Karena kan yang kita tahu kalau nggak salah itu ada generasi milenial ya, generasi Z ya, terus Alpha juga, Alpha belum milih. Nah, Boomer juga. Nah, di generasi muda ini berapa persen Bang kalau untuk Bekasi sendiri? Generasi milenial termasuk saya mungkin ya, karena kelahiran di tahun 80. Serius Bang? Iya. Kalau yang Z kan ini sekarang kan 90 iya, sini gitu loh. Ya. Nah, artinya kalau yang milenial hampir lebih banyak lah, 50%-an. Kalau yang generasi Z yang terbaru, generasi sekarang itu tidak lebih dari 32% Mas. Berapa? 32%. 32%. Iya, sisanya ya masyarakat yang generasi kali ya, sebelumnya. Namun saya berpikir bahwa generasi ini merupakan bagian apa ya, masyarakat juga yang memang perlu diberikan edukasi yang sama sebenarnya. Hanya konteks rumpunnya saja yang berbeda. Hanya rumpunnya saja yang berbeda. Sehingga kami terus memastikan bahwa generasi apapun saat dia memang berhak untuk memilih pada pilkada esok di tanggal 27 November 2024, usianya 17 tahun silakan. Apalagi yang lebih usianya dari 17. Gitu, Mas. Berarti artinya sekarang sudah ditetapkan ya, Bang? Siap. 2.251.856 pemilih. Betul. Ya. Wow, banyak juga ya Bekasi. Banyak, Mas. Ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Iya, tadi sudah saya sampaikan hampir 51.000. 51.000. Dari pemilu 2024 ke pilkada yang sekarang. Dan itu sudah ditetapkan di skala nasional oleh KPU RI. KPU RI. Oke. Bang, ini dari hasil rekapitulasi DPT ini kan pemilih muda jadi mayoritas di pilkada tahun ini ya, di 2024. Bagaimana KPU berencana melibatkan generasi muda dalam proses pemilu dan kesadaran demokrasi di Kabupaten Bekasi? Ada beberapa segmen yang kita manfaatkan. Yang pertama dari sisi badan ad hoc. Ada generasi muda yang kita libatkan menjadi panitia badan ad hoc, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa, bahkan sedang kami merekrut tingkat KPPS, tingkat RT RW, yang memang skalanya tidak sedikit. Karena basis dari KPPS ini berpatokan kepada jumlah TPS. Jumlah TPS kita di pilkada tidak lebih dari 4.236. Ya kan, artinya jumlah ini kan dikali komposisi orang yang ada di TPS sebanyak 7 orang. Ya, artinya hampir 38.000 lah Mas. Kami membutuhkan itu, dan rata-rata yang sudah terekrut dengan masif di kami itu rata-rata generasi muda atau generasi Z. Jadi selain kita libatkan ke badan ad hoc, kami melibatkan juga ke segmen mereka sebagai pelajar untuk bisa menerima sosialisasi yang diberikan oleh KPU yang sifatnya secara stimulan. Kita kikis terus bahwa pergerakan sosialisasi ini tidak hanya kami yang melaksanakan, Ormas, UKP, kemudian lembaga lain yang keterkaitannya dengan pilkada. Oke, nah ini ada data nih Mas, tingkat ketertarikan respon anak muda dengan politik. Ini per bulan Oktober 2023, tertarik berita politik ya, anak muda ini.
Sekitar 80,1%. Banyak ya, Mas? Banyak juga ya ternyata ya. 2023 ya, bukan 2024 ya? Iya, ini terakhir update-nya 2023 mungkin. Berarti sebelum pemilu dong? Iya, itu kan sebelum pemilu Iya, ya. pemilu kan 14 Februari 14 ya. Februari kemarin ya. Oke. Oke, jadi lumayan ya tertarik. Artinya sebelum ke pemilu atau pilkada, KPU juga sudah melakukan sosialisasi itu atau seperti apa? Kami 5 komisioner ini dilantik per 31 Oktober 2023. Kalau ini di bulan Oktober, nggak tahu di awal atau di akhir, yang pasti bahwa mulai dari para penyelenggara di KPU, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, ini rata-rata pemuda juga, Mas. Oke. Iya, artinya mulai beranjak dari itu bahwa melek politik ini tidak dikategorikan hanya segelintir orang, namun juga para pemuda tidak hanya mengikuti kegiatan politik praktis, namun juga dari sisi penyelenggaraan seperti KPU mereka melibatkan dirinya. Nah, Gitu. ini hal suatu positif atau tidak, Bang Ali? Hal-hal seperti ini. Jadi, Hal positif dong. hal positif ya maksudnya Iya. ya. Oke, Hal ini positif. apa lagi? Artikel lagi. Artikel ini KPU Kabupaten Bekasi sosialisasi Pilkada 2024 kepada Oh, ini salah satunya mungkin Betul, kegiatan-kegiatannya ya, yang Mas tadi ya. saya sampaikan. Berarti mulai sosialisasi itu sebenarnya dari kapan, Bang Ali? Kalau melihat tahapan yang ada, bahwa sejak ke awal Oktober kami sudah mulai bersosialisasi secara legal ya. Maksudnya sesuai dengan tahapan. Sejak Januari, pertanggal 24 Januari 2024, PKPU tentang tahapan pencalonan kepala daerah ini sudah mulai digaungkan oleh KPU RI. Artinya sosialisasi tidak terputus sejak PKPU ditetapkan bahwa orang harus bisa melihat perjalanan pemilu kemarin, mengenal partai politik aja, ini kan bagian dari sosialisasi, Mas. Oke. Ya, kalau misalkan kita paparkan langsung ke para pelajar, anak-anak coba perhatikan, nah, ada berapa sih partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu kemarin? Mereka menjawabnya ada 24, padahal seyogianya nasional hanya ada 18. Mereka nggak tahu perginya 6 politik ini masuk ke dalam partai lokal Aceh kan? Nah, inilah adalah pelajaran yang memang belum dia dapatkan di bangku sekolah. Namun kita perlu sampaikan dan lain-lain. Ya, artinya salah satu yang disosialisasikan itu ya yang tadi ya, yang mengenalkan bukan salah satu partai, beberapa partai yang ada ya. Nah, selain itu, Bang Ali, apa aja sih yang disosialisasikan? Selanjutnya juga kita membuka brand seorang pemilih pemula yang konteksnya dia belum melek terhadap politik, sehingga kita paparkan waktu pemilu kemarin melalui 5 segmen atau 5 jenis pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPD kabupaten memiliki surat suara yang berbeda. Itu kan bagian dari edukasi kan? Salah satunya. Nah, ada yang gambarnya, hanya ada fotonya saja, hanya namanya, ya kan? Ya, sehingga calon DPD pada saat itu menjadi mimik karena Komeng ini kan masuk di Dapil Jawa Barat. Jawa ya. Barat, tujuh. Ya, artinya ini menjadi kalkulasi yang sangat menarik. Tidak hanya kepada pemilih yang lain, pemilih pemula juga masuk ke dalam rangkaian itu. Banyaklah hal-hal yang lain yang berkaitan dengan mengenalkan politik itu tidak hanya partai politik yang mereka ketahui. Ya, seperti itu, Mas. Nah, tadi berbicara Komeng ya, sebenarnya saya penasaran aja Bang Ali. Boleh. Jadi kalau di surat suara itu sebenarnya foto tuh boleh bebas atau gimana sih? Ya. Jadi yang ada mekanisme ataupun syarat yang harus dipublish foto di dalam bentuk hard copy melalui surat suara nggak dibatasi atau nggak dilarang. Mereka melakukan gaya seekspresif mungkin dengan gaya melet dan lain sebagainya nggak dilarang. Hanya busana yang terkadang menjadi perhatian, tidak berbau-bau partai kalau yang DPD ya. Kemudian tidak mengganggu ras, kemudian mengintimidasi dan lain sebagainya. Mulai dari pakaian yang bergambar, backgroundnya. Tapi kalau misalkan gaya Komeng yang ekspresif terlihat oleh orang, kemudian daya tariknya untuk bisa dicoblos, ini kan bagian dari strategi, Mas. Strategi mereka ya? Iya, yang lain kan pakaiannya resmi dan lain sebagainya. Ini udah biasa mungkin. Makanya saya tertarik juga, kayaknya besok kalau saya insya Allah boleh, Mas. Mau fotonya yang gaya gimmick-gimmick aja gitu. Gitu. Jadi artinya memang
tidak ada persyaratan khusus ya, Tidak ada. yang foto-foto itu. Tidak ada, Mas. Tidak ada ya. Iya. Oke, ini saya kembali lagi ke laptop. Boleh. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, nah Bang Ali, anak muda ini punya peran penting untuk memajukan suatu daerah. Karena seperti yang dilihat di sini, sepertinya KPU sangat fokus sosialisasi kepada anak muda. Bener Bang? Benar. Fokus ya? Benar. Sangat fokus kita. Udah berkeliling kemana aja? 23 kecamatan, kalau karena memang basisnya kita di Kabupaten Bekasi 23 kecamatan, 187 desa dan kelurahan, ini rata-rata para pemuda. Rata-rata para pemuda, baik badan ad hoc-nya maupun kadang kita temui di lapangan juga tim pendukung, tim paslon ini rata-rata pemuda juga. Bahkan kemarin hasil pemilu kemarin rata-rata 55 kursi rata-rata pemuda, Mas. Bukan berarti yang tua nggak laku, Mas. Tapi memang orang sudah mulai melihat yang tadi saya bilang bahwa si pemilih sudah mulai melek. Bagaimana dia harus memilih pemimpin sebagai wakil rakyat di daerahnya. Ya kan? Pemuda rata-rata, mohon maaf, kalau dikaji secara pendidikannya mungkin lebih baik daripada yang sudah tua. Sehingga regenerasi ini harus berkelanjutan. Dan tugas kami adalah untuk memberikan masukan nutrisi lah, bagaimana pengetahuan politik ini dipandang selalu baik oleh para generasi muda. Karena kita tidak bisa memungkiri tradisi yang masih melekat betul di Kabupaten Bekasi adalah kegiatan hal yang berbau dengan money politik. Itu mau kita ya berikan sosialisasi yang menyeluruh lah kepada teman-teman pemuda agar jangan tergoda haknya digadaikan hanya beberapa rupiah saja. Itu Mas ya? Digadaikan beberapa rupiah. Iya. Aduh, ini banyak isu tuh. Bang Ali katanya Bekasi kenceng kayak gitunya, bener nggak? Ya sekarang gini Mas, kalau kita bilang kenceng, buktinya di mana sih gitu kan? Oke. Dibilang kendor. Belum ada ya bukti. Iya, tentunya ya. dibilang kendor tentang money politik pun kita tidak bisa membuktikan. Kalau ranah hal-hal yang berbau pelanggaran tidak hanya money politik, black campaign dan lain sebagainya, ini kan ada ranahnya. Teman Bawaslu, rekan mitra kerja kami yang menangani masalah itu. Apabila ada pelanggaran, silakan adukan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Oke. Gitu, wow, Mas. wow. Luar biasa. Saya kembali lagi ke laptop nih. Silakan, Mas. Ada beberapa pertanyaan lagi, Bang Ali. Gen Z juga tidak hanya sebagai pemilih, bahkan sudah maju menjadi calon anggota legislatif lah ya, katakanlah ya, DPRD ya. Betul. Karena datanya kayaknya ada ya, anak muda di Bekasi juga yang mencalonkan sebagai legislatif juga ada ya. Ada 21 tahun Mas kemarin dari Partai Golkar. 21 tahun. Iya. Nah, di Bekasi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, ini Oh ini ya namanya ya? Rudy Rapli. Rudy Rapli ya? Betul Mas. Ada kan? Oke, ada ya. Benar. Oke. Beliau Mas. Masih Itu muda termuda sekali. Ya? Masih muda ya? Masih muda banget Mas. Kalau dipakein seragam putih abu-abu kayak anak SMA kayaknya. Nah ini gimana? Gimana tanggapannya melihat seperti itu? Kalau saya melihat begini, banyak faktor yang melatar belakangi selain warga sudah mulai politik, mereka bisa mengambil simpati warga entah melalui lewat visi misinya sebagai calon legislatif saat itu atau keberadaan dia diakui di satu daerah sekitar rumahnya, kemudian merambak membangun sosialisasi. Yang saya dapat bahwa informasi yang ada, kegiatan rutin yang dilakukan santunan, bakti sosial dan lain sebagainya ini cukup masif. Makanya tidak heran kalau beliau duduk terpilih menjadi seorang legislatif kabupaten. Ya, rangkaian inilah yang mampu harus dicontoh oleh para pemuda yang lain. Tidak ujuk-ujuk punya uang lantas mencalonkan diri. Ya kan? Masuk lagi ke dalam delik tadi. Money politiknya akan cukup masif jika itu yang diandalkan. Bukan keberadaan dia diakui oleh masyarakat. Oke, tapi Bang, ini kan Gen Z sudah pantas jadi pemimpin daerah. Menurut opini Ketua KPU sendiri gimana? Apa? Kalau saya bilang bahwa harus dicontoh, Mas. Harus dicontoh ya? Iya, generasi Z ini harus juga iri terhadap Dewan Muda yang menjadi perwakilan rakyat di daerah. Kan harus dicontoh. Jadi jangan berupaya bahwa generasi Z ini dipandang hanya bisa memainkan smartphone, hanya bisa nongkrong dan lain sebagainya. Rubah sedikit paradigma itu agar para generasi Z, generasi muda ini bisa disalurkan ke wadah-wadah yang lain yang bisa lebih bermanfaat. Oke. Seperti itu, Mas Andri. Contoh ya, mungkin bisa mewakili kaula muda juga ya, salah satunya ya. Cocok. Asik. Bang, ini saya mau bertanya soal tahapan. Sekarang sudah memasuki
mau masa akhir juga ya, 23 November itu masa akhir kampanye ya? Oh iya, hafal betul Mas Andre Iya ya. dong, kan saya baca tadi. Saya baca tadi. Betul, Mas. Nah, ini tahapan apa saja Bang yang selanjutnya yang selain sosialisasi lah yang tadi disampaikan, ada tahapan-tahapan apa lagi sih Bang? Oke, tahapan kampanye sesuai dengan aturan tahapan 25 September yang lalu, 3 hari setelah penetapan pasangan calon bahwa tahapan kampanye sudah dimulai. Selama 60 hari sampai tanggal 23 November betul. Tinggal sisanya 24, 25, dan 26 ini adalah masa tenang. Masa tenang. Sekarang memasuki kurang lebih 35 hari ya ke depan untuk menghitung hari H ini, masih ada kesempatan untuk melakukan kampanye. Kampanye yang kami suguhkan untuk para paslon tentunya sesuai dengan aturan PKPU 13 sangat jelas. PKPU 13 tahun 2024 keterkaitan tentang kampanye. Kampanye itu bisa dilakukan dalam segmen pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, bahkan besok yang akan kita laksanakan adalah debat kandidat, Mas. Ada debat Yang juga disiarankan langsung oleh media televisi baik swasta maupun negeri. Ini merupakan ajang lah bagaimana kontestasi ini yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 November 2024 bisa menyentuh, bisa menjadi perhatian masyarakat agar tidak salah pilih. Ini yang penting. Karena sosialisasi ini tidak sekali kita laksanakan, sesuai dengan juknisnya, bisa dilaksanakan 3 kali maksimal untuk mengenal paslonnya. Oke Bang, tapi yang saya lihat Bang, kalau di Kabupaten Bekasi ya, mungkin ini pandangan saya yang saya lihat, maksudnya kampanye besar itu adalah jarang ya kalau saya lihat ya. Kalau mungkin dulu zamannya Pilpres deh, hari pertama kampanye, mereka belusukan kemana-mana. Nah, kemarin pas awal penetapan dari calon bupati itu, saya belum tahu jadwalnya, ya. Itu tidak ada belusukan atau memang ada? Atau seperti apa? Apakah nanti akan ada kampanye besar atau strateginya seperti apa sih kalau di Kabupaten Bekasi ini? Iya, ada sedikit perbedaan antara kampanye pemilihan kepala daerah tahun periode sebelumnya dengan yang sekarang. Sekarang sesuai dengan PKPU-nya mereka dibatasi Mas untuk rapat umumnya atau kampanye akbar ya. Itu hanya 1 kali untuk kabupaten, 2 kali untuk provinsi Mas. Jadi kenapa sekarang agak lebih sensitif kepada door to door, pertemuan terbatas. Ini memang tidak dijadwalkan oleh kami terhadap si paslon, tapi mereka di saat turun mengkonfirmasi kegiatannya kepada kami, kepada Bawaslu, kepada kepolisian. Baru kami tahu di situ ada kampanye terbatas yang dilakukan. Kalau rapat umumnya hanya sekali dalam 1 paslon. Mereka nanti mau melaksanakan kegiatan tersebut di akhir-akhir Mas, di akhir-akhir kampanye. Ada yang sudah menyetorkan data sesuai dengan surat keputusan kita pada tanggal 23, ada tuh salah satu paslon, kemudian ada yang di tanggal 10 November ada juga. Yang satu lagi ada juga yang tidak mengambil momen itu. Nah, artinya tidak menyalahi aturan di saat salah satu paslon tidak mengambil momen rapat umum. Lebih mementingkan kepada door to door. Kami tidak melarang, kemudian juga tidak menganjurkan. Artinya menyampaikan sesuatu hal yang sudah dibuat oleh KPU RI pasti akan kami sampaikan kepada paslon yang bersangkutan agar semuanya diberlakukan adil. Jadi artinya pasangan calon ini sebelum mereka melakukan ya bahasanya kampanye ya, sosialisasi mereka gitu ya, kampanye mereka, itu mereka terlebih dahulu harus melaporkan agenda kegiatan mereka ke KPU ya. Benar. Nah kalau sifatnya yang seperti undangan-undangan gitu, karena kalau nggak salah ya di Bekasi itu banyak yang mengundang lah pasangan calon, tapi saya nggak tahu ya berkedok kampanye atau seperti itu, mereka harus tetap lapor juga seperti itu. Tinggal tergantung yang melaksanakan siapa. Kalau yang melaksanakan tim pemenangan, mereka harus lapor. Tapi kalau yang melaksanakan organ lain, ini tidak ada larangan. Contoh kemarin ada acara menggali visi misi yang dilaksanakan oleh alumni Pelita Bangsa. Mohon maaf saya sebut namanya. Ini bagus. Nggak apa-apa sebut aja. Ini bagus mensosialisasikan bagaimana perpolitikan yang ada di Kabupaten Bekasi terkait tentang 3 paslon tersebut. Ada beberapa paslon yang hadir, adapun yang tidak hadir, bagian tidak terpisahkan mungkin ada kegiatan lain. Itu tidak dilarang. Kalau surat tembusan disampaikan oleh pihak kampus terhadap kami. Jika memang mau berkenan hadir, monggo, enggak pun para paslon yang akan menghadir. Karena sasaran mereka adalah menggali visi misi para paslon. Menggali visi misi. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Iya. Oke, ini apa? Apa lagi? Kayaknya kalau Bekasi mah
Jarang lah ya black campaign ya. Nggak ada lah ya. Aman ya. Ya sejauh ini kalau berbicara tentang black campaign ya, black campaign ini datanya yang punya barang Bawaslu nih. Bawaslu ya. Iya. nanti sore kita undang juga. Gali aja Mas. Gali juga ya. Tapi yang saya tahu bahwa putaran pilkada sebelumnya dengan yang sekarang konteksnya jauh lebih kondusif lah. Kenapa saya katakan demikian? Karena berbicara tentang pemilu 2019 dengan 2024 ini agak lebih ritmenya lebih turun untuk pelanggarannya. Artinya ini kan berefek kepada pilkada esok yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan sekondusif pemilu yang kemarin. Kalaupun ada riak-riak di luar, ini bagian dari dinamika lah. Dinamika perpolitikan. Seperti Oke, itu. Mas, ini strategi. Banyak bener pertanyaannya. Tahu nih banyak Udah banget kayak kreatif. ujian sidang gue. Kreatif banyak banget, kita nggak ada main game apa gitu. Satu lagi Bang, mungkin ini strategi KPU di pilkada kali ini. Atas evaluasi di pemilu kemarin seperti apa? Strategi yang kami lakukan bahwa tentunya kami meningkatkan sumber daya manusia badan ad hoc kami. Karena apalah artinya kami dalam melaksanakan tahapan, melaksanakan kewajiban wewenang terhadap aturan yang ada kalau sumber daya manusia badan ad hoc kami PPK dan PPS itu dalam kategori memprihatinkan. Kan ini konteksnya. Di 2024 pemilu yang lalu ini dibentuk oleh komisioner yang lama. Pilkada kemarin mereka kami bentuk kembali untuk mengurusi keterkaitan tahapan pilkada. Hampir 90% mereka kami ganti. Ya, kenapa? Ada hal-hal yang memang melanggar dari aturan yang ada. Contoh, ada isu pergeseran, isu penambahan, isu komitmen dengan salah satu calon, dan lain sebagainya. Dan ini terbilang masif, makanya kita punggul satu generasi yang menyisakan hanya beberapa persen saja untuk direkrut kembali ke badan ad hoc. Itu langkah strateginya. Kenapa ini dilakukan? Agar aduan, kemudian agar pelanggaran, ini kita bisa sisir, agar gejolak yang ada di pilkada esok jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, tentunya kami memberikan pelatihan yang secara terus-menerus. Karena setiap tahapan ini materinya selalu berganti. Yang diturunkan dari KPU melalui KPU Jawa Barat. Bintek, rakor, ini terus kami galakan, Mas. Kenapa? Agar mereka badan ad hoc tidak hanya kualitas di saat awal kita merekrut, namun juga isi kepalanya harus disuguhkan hal-hal yang terbaru. Penting bagi kami mengelaborasi pemikiran teman-teman ini untuk selalu maju dan membaca lah minimal. Apa yang menjadi buku saku bagi mereka kan hanya membaca undang-undang dengan PKPU saja. Kemudian mempraktikkan sejatinya tidak hanya itu sebenarnya. Pengalaman di luar, berkomunikasi kepada stakeholder dan lain sebagainya ini tidak terpisahkan. Oleh karena itu kami pastikan bahwa strategi tidak hanya merekrut berdasarkan qualified-nya, kemudian juga harus memberikan isi materi terhadap badan ad hoc kami. Yang terakhir mungkin sosialisasi ya Mas, berlaku tidak hanya kepada badan ad hoc, karena berbicara tentang pemilu dan pemilihan, masyarakat nanti akan menilai sejauh mana KPU sebagai ranah penyelenggara bisa mengkondusifkan kegiatan pemilu dan pilkada. Sosialisasi yang kami berikan dalam bentuk program yang kami tayangkan, kemudian media lain yang ikut juga mensosialisasikan dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Andri. Luar biasa. Aplaus dulu dong. Jadi kita yang dialog, mereka yang tegang Mas. Jangan tegang. Bang Ali, ini ada tapi sebelum pertanyaan Bang, KPPS infonya kapan? Pendaftaran katanya ada yang mau daftar. KPPS sudah daftar dong. Udah daftar ya? Yang mau jadi abdi negara siapa? Tinggal pelantikan aja tanggal 7. Udah selesai berarti ya? Iya. Sudah kan, Mbak? Udah beres berarti ya? Iya, administrasi sudah. Tinggal pelantikan nanti tanggal 7 mereka. 7 November ini ya. Karena dia 23 hari sebelum hari H, 7 hari setelah hari H. Oke, telat SK-nya. Ya yang mau 1 daftar bulan ya. jadi abdi negara. Bang, ini kita mungkin ke pertanyaan ya, karena beberapa minggu kemarin nih kita sudah melakukan question box di media sosial kita di BRTV, dan ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan, khususnya
kepada KPU. Dihadiri juga sama ketuanya langsung. Ini ada di layar kaca. Saya punya cita-cita jadi ketua KPU. Nah, seleksi KPU seperti apa? Gimana Bang? Dijawab nggak nih? Kalau saya jawab jadi saingan dong. Apa ini pertanyaan netizen ya? Gimana Bang katanya Bang, seleksi jadi ketua KPU atau jadi anggota KPU itu gimana sih? Susah nggak sih Bang tahapannya? Jadi kalau bicara seleksi KPU, tahapan yang sudah kami jalani itu tidak lebih dari 4 sampai 5 bulan lah. Lama lu? Iya, dimulai dari administrasi, persyaratan. Kemudian memenuhi kualifikasi atau tidak, masuk ke dalam tes tulis kan, CAT, Computer Assisted Test. Kemudian lulus dari itu masuk lagi ke psikotes, ya kan? Psikotes lulus lagi masuk ke wawancara. Wawancara masuk lagi masuk ke dalam fit and proper test. Selesai itu diambillah 10 besar oleh KPU RI melalui KPU Jawa Barat. 10 orang itu akan dilakukan rekam jejak tentunya. Tidak hanya seputar mengetahui tentang pemahaman kepemiluan. Tapi ada persyaratan khusus nggak sih Bang? Kayak misalkan gitu, good looking, bisa nyanyi gitu. Nggak ada lah Mas. Kalau gitu ya menang pramugari sama pramugara ya kan? Iya juga sih. Iya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Lagi-lagi ya dia bisa inilah qualified untuk bisa mengampu apa yang menjadi tugas seorang penyelenggara. Oke. Sulit nggak sih Bang jadi KPU Bang? Enggak lah. Seputar tentang aturan aja. Tapi kalau dia basicnya dari KPPS, PPS, PPK, mudah sekali Mas. Makanya saya tanya nih sama yang nanya, sekarang jadi petugas apa? Gitu. Nanti DM ya, DM abis ini. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Jangan-jangan di sini ada yang minat ya Mas? Bisa makanya jadi. Nanya itu ya. Bisa jadi Bang. Bisa nanti jadi. berteman sama saya Mas. Kita bareng-bareng ikut tes. Bareng ikut tesnya nanti. Bang ada lagi Bang. Pak, seperti yang kita ketahui, KPU itu kan gencar-gencarnya saat pemilu, pilkada, dan beberapa tahun sekali. Boleh tahu nggak Pak, hari-harinya ngapain sih? Hari-harinya ngapain katanya Bang? Hari-harinya kalau tahapan pemilu kemarin sudah selesai per tanggal 20, kemudian besok pilkada selesai di Februari. Sisa hari-hari tersebut selain selain menjalankan tahapan, terus melakukan koordinasi Mas. Karena kan data ini terus bergerak setiap 6 bulan sekali. Ya kan, yang kita lakukan nanti di Discapil Kabupaten setempat. Satu. Yang kedua, tentunya komunikasi yang intens terus kita jalin, baik kepada legislatif, eksekutif maupun yudikatif di daerah. Kenapa? Karena pasti ada informasi yang terbarukan yang kami terima melalui KPU Provinsi Jawa Barat. Bahkan ada kegiatan rapat yang dilakukan oleh KPU RI melalui KPU Jawa Barat. Jadi kalau pertanyaannya hari-harinya ngapain, saya pikir ini sudah terjawab lah. Sudah terjawab. Kalau memang nggak percaya, datang ke kantor KPU Mas. Datang lihat ngapain aja sih langsung gitu ya. kan? Gitu ya Mas. Oke. Apa ini? Pernah ada tekanan dari tim ses atau paslon? Nggak ada sih saya rasanya. Oh ini pertanyaan personal ya Mas? Nggak ada lah ini. Kerjaan seorang penyelenggara di saat harus membagi kursinya. Kewenangannya kan tidak di kita, tapi ada di marwah masyarakat. Betapa dia harus bisa memilih yang baik untuk memilih yang terbaik, kira-kira gitu kan. Keterbatasan ini kita hanya sebagai wasit. Tentunya mereka yang tidak terpilih melakukan pressure, karena sejatinya kita bekerja selalu di bawah tekanan Mas. Pressure Mas. Gitu kan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin akan nggak terima, tapi pihak-pihak yang bisa mengerti dengan bahasa seorang penyelenggara dia pasti paham betapa dia sangat menghargainya seorang penyelenggara untuk bisa membagi-bagi kursi sesuai dengan hasil yang diperoleh di warga. Gitu aja Mas. Nggak ada jadi ini pertanyaan yang menakut-nakuti yang nanya tadi Mas sebenarnya. Padahal saya yang nanya nih di sini. Oke, Bang Ali, kita next pertanyaan masih ada ternyata. Nggak apa-apa Mas. Pak, sistem saat ini udah bener belum? Sistem apa maksudnya? Sistem mungkin dulu ada ya, pernah rekap gitu ya. Nanti penghitungan itu akan seperti apa sih? Sama nggak kayak sistem ini ya? Dulu. Sistem informasi rekapitulasi maksudnya kali ya. Iya, mungkin itu ya. Yang saya amati sejak 2019 yang lalu yang masih menggunakan semi manual dalam proses rekapnya sekarang sudah jauh lebih baik Mas. Sekarang sudah jauh lebih baik. Penggunaan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi ini buat para penyelenggara sebagai payung hukum lah.
Karena di saat hasil hitungan yang dilakukan oleh TPS ini kan dipoto, Mas. Dimasukkan, diupload untuk membuktikan. Sudah dihitung, ditandatangani sama KPPS, ditandatangani para saksi-saksi. Artinya, di saat ada perbedaan di kemudian hari, ini menjadi dasar. Foto ini tidak tergantikan. Tidak hanya foto, tapi dokumen namanya Flano C1 besar ini nggak kemana-mana, ada di dalam kotak. Di saat foto tidak bisa didokumentasikan, dia masih punya hard copy-nya berbentuk plano besar. Sehingga hal ini menitik beratkan kepada kami untuk besok pilkada tetap menggunakan Sirekap yang sampai saat ini masih terus dilakukan perbaikan agar lebih maksimal penggunaannya. Oke, artinya tetap Sirekap ya Bang ya? Masih, Mas. Tetap Sirekap, cuma memang lagi ya teruslah berinovasi dan perbaikan-perbaikan terus di bidang teknisnya. Siap, ya. betul. Oke Bang, terima kasih banyak sudah hadir di program sudah ya? kita COD hari ini tentunya. Nah, kita masih banyak sebenarnya Bang. Ada terakhir. Terakhir, nah mungkin itu Bang. Harapan mungkin dari KPU seperti apa sih untuk pilkada ini? 2025 ini kan jadi momentum luar biasa ya. Presiden baru, kepala daerah juga baru Bang. Seperti apa Bang? Harapannya bahwa yang pertama kami menghimbau tidak hanya kami sebagai penyelenggara, tentunya buat seluruh masyarakat. Mari jaga hak pilih kita, harapannya untuk pilkada yang lebih baik. Kita menyongsong bahwa Bekasi ini harus dijadikan ladang investasi tidak hanya material, namun juga moral yang harus kita tanamkan, karena tidak cukup banyaknya perusahaan, namun moral masyarakatnya yang terbilang masih minim. Keberadaan pilkada esok ini membuktikan bahwa kita harus siap. Setiap ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, tentunya ini harus bisa membawa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi lewat legitimasinya melalui rapat paripurna dan lain sebagainya. Kami menyajikan, memformulasikan pergantian kepemimpinan ini bukan karena sesuatu hal yang lain, tapi untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi agar bisa lebih baik, dan umumnya buat warga negara Indonesia yang baru saja kemarin habis dilantik presiden. Ini kan tanda-tanda bahwa demokrasi kita terus berjalan, Mas. Terus berjalan ya. Hingga saat ini dan seterusnya. Baik, Bang Ali, terima kasih banyak tentunya sudah hadir. Baik, Mas. Hari ini di program Cerita Obrolan Demokrasi. Terakhir mungkin Bang, ini ada pesan khusus dari KPU pada masyarakat atau mau sosialisasi kepada masyarakat seperti apa? Baik, makasih Mas. Yang pertama dan yang terakhir saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, mari sama-sama datang pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk memilih pemimpin kita. Datang berbondong-bondong untuk memastikan pilihan kita sudah sesuai dengan visi dan misinya. Ingat, satu suara sangat menentukan masyarakat Kabupaten Bekasi dengan keterwakilan para pemimpinnya. Datang beramai-ramai, jangan golput. Terima kasih. Jangan golput ya Bang ya. Jangan Bang Ali, golput. Terima kasih. Siap, luar biasa tentunya. Mas. Terima kasih sudah hadir di COD atas meluangkan waktunya hari ini. Siap, makasih banyak Mas. Sehat selalu tentunya buat Bang Ali dan juga teman-teman KPU yang lainnya ya. Nah baik pemirsa, tentunya itu dia tadi percakapan kita pada program hari ini di Cerita Obrolan Demokrasi. Terima kasih sudah menonton obrolan kali ini. Dan jangan lupa tetap terus saksikan COD, Cerita Obrolan Demokrasi. Hanya ada di channel YouTube-nya VRTV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.